Firman Tuhan di dalam Roma 2 ayat 1. Karena itu, hai manusia, siapapun juga engkau yang menghakimi orang lain, engkau sendiri tidak bebas dari salah. Sebab dalam menghakimi orang lain, engkau menghakimi dirimu sendiri, karena engkau yang menghakimi orang lain melakukan hal-hal yang sama. Ketika kita tergesa-gesa menghakimi orang lain, kita seringkali bersalah dalam hal-hal yang sama. Oleh karena itu, sebelum kita menilai atau mengkritik orang lain, kita harus terlebih dahulu menguji diri kita dan berusaha memperbaiki kelemahan kita. Tuhan memanggil kita untuk hidup dalam kasih karunia, mengerti bahwa kita semua memiliki kekurangan dan saling mendukung dalam pertumbuhan rohani. Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, sebelum Anda menghakimi orang lain, ingatlah bahwa Anda memiliki titik buta dalam hidup Anda. Titik buta adalah sikap atau kelemahan dalam hidup Anda yang tidak bisa Anda lihat atau Anda pungkiri, walaupun itu menyebabkan konflik dengan orang lain. Misalnya, Anda terus-menerus berargumen dan tak menyadari bahwa Anda kerap mengubah percakapan sederhana menjadi sebuah perdebatan. Yesus mengajarkan bahwa ketika Anda merasakan ada dorongan untuk menghakimi seseorang oleh karena titik buta mereka, jadikanlah itu sebagai kesempatan untuk menyadari dan menghadapi titik buta Anda sendiri. Yesus mengajarkan ini dalam khotbah di bukit. Mengapakah engkau melihat selumbar di mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu tidak engkau ketahui? Bagaimanakah engkau dapat berkata kepada saudaramu, biarlah aku mengeluarkan selumbar itu dari matamu, padahal ada balok di dalam matamu? Hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu. Matius 7 ayat 3-5. Dia seolah berkata, beraninya kau? Mengapa kau begitu risih dengan dosa dalam kehidupan orang lain, padahal kau sendiri belum menyelesaikan dosa yang lebih besar dalam hidupmu sendiri? Jaga titik butamu sendiri agar engkau bisa melihat dengan jelas dalam membantu orang lain. Pernahkah Anda perhatikan bahwa Anda cenderung menghakimi apa yang ada pada orang lain yang sebenarnya tidak Anda sukai di dalam diri sendiri? Jika Anda seseorang yang malas, dan Anda sadari itu, dan Anda membenci hal itu tentang diri Anda, maka Anda cenderung lebih mudah melihatnya pada orang lain, dan menghakimi mereka. Jika Anda sombong atau tamak, maka Anda cenderung lebih cepat memperhatikan itu pada orang lain. Apapun yang sulit untuk Anda hadapi di dalam diri, Anda akan lebih mudah melihatnya pada diri orang lain. Alkitab berkata dalam 1 Korintus 11 ayat 31, kalau kita menguji diri kita sendiri, hukuman tidak menimpa kita. Coba pikirkan maksud ayat ini. Bila kita serius mempelajari hidup kita dan mengevaluasi kelemahan dan kegagalan diri sendiri, maka Tuhan tidak perlu menilai kita. Tuhan ada untuk Anda, bukan untuk menentang Anda. Dia sudah tahu titik buta Anda, dan Dia ingin membantu Anda mengatasinya, sehingga Anda bisa dewasa di dalam iman Anda. Shalom saudara-saudari terkasih dalam Kristus. Sebelum kita melanjutkan untuk merenungkan firman Tuhan pada pagi hari ini, jangan lupa untuk like, subscribe, dan tinggalkan komentar, agar kita bisa terus berbagi berkat dan menjangkau lebih banyak orang dengan pesan kasih Kristus. Mari kita berdoa. Bapa yang Maha Pengasih dan Penyayang, di hadapan-Mu kami datang dengan penuh kerendahan hati. Terima kasih ya Tuhan, untuk pagi yang baru ini, untuk kesempatan yang Kau berikan kepada kami untuk menjalani hidup dan menerima anugerah-Mu. Kasih setia-Mu tidak pernah berakhir ya Bapa, dan berkat-Mu selalu baru setiap pagi. Dalam setiap nafas, setiap langkah, dan setiap detik hidup kami melihat bukti kasih karunia-Mu yang melimpah. Engkau adalah Tuhan yang selalu setia, yang selalu mendengarkan dan memelihara umat-Mu. Kami memohon hadirat-Mu di tengah-tengah kami pada saat ini ya Tuhan. Kami ingin mengawali hari ini dengan menyelaraskan hati dan pikiran kami dengan kehendak-Mu. Ajarkan kami untuk selalu merendahkan hati, membuka pikiran, dan berserah penuh kepada-Mu.
Ya Tuhan, bukalah mata rohani kami agar dapat melihat setiap pesan dan hikmat yang terkandung dalam firman-Mu. Kiranya setiap kata yang kami dengar tidak hanya menjadi pengetahuan, tetapi juga menjadi kekuatan yang mengubah hidup kami. Kami sadar bahwa kami tidak mampu menjalani hari ini tanpa pertolongan-Mu. Oleh karena itu, kami memohon agar Engkau hadir dengan Roh Kudus-Mu, membimbing dan menuntun langkah kami. Kami mohon agar Roh Kudus-Mu menerangi hati kami, sehingga setiap pengajaran yang kami terima dapat kami pahami dan aplikasikan dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami mohon agar Engkau memberikan kami kebijaksanaan untuk menghadapi setiap tantangan yang mungkin muncul di sepanjang hari ini, serta kekuatan untuk tetap setia berjalan di jalan yang Engkau kehendaki. Ya Tuhan, kami juga memohon agar Engkau memberi kami hati yang penuh kasih. Ajari kami untuk tidak hanya menjadi pendengar firman, tetapi juga pelaku firman. Kiranya hidup kami menjadi kesaksian tentang kebaikan-Mu, sehingga setiap orang yang kami jumpai dapat merasakan kasih-Mu melalui kata-kata dan perbuatan kami. Berikan kami kerendahan hati untuk selalu bergantung pada-Mu, karena kami tahu tanpa Engkau, kami tidak dapat melakukan apapun yang berarti. Di dalam kelemahan kami mengakui kebutuhan kami akan kekuatan-Mu. Ajarkan kami untuk tidak bersandar pada pengertian kami sendiri, tetapi sepenuhnya berserah kepada tuntunan-Mu. Biarlah firman yang kami renungkan hari ini menjadi pelita bagi jalan kami dan terang bagi langkah kami. Penuhi hati kami dengan damai sejahtera-Mu yang melampaui segala akal, sehingga kami dapat menjalani hari ini dengan penuh sukacita dan keyakinan bahwa Engkau selalu menyertai kami. Tuhan, dalam segala hal, kami mau mengucap syukur. Kami bersyukur untuk kasih-Mu yang tidak berkesudahan, untuk rahmat-Mu yang selalu baru setiap pagi, dan untuk penghiburan-Mu yang selalu ada bagi kami. Kami percaya bahwa Engkau mendengar setiap doa kami, dan bahwa Engkau adalah Tuhan yang setia menepati setiap janji-Mu. Oleh sebab itu, dengan penuh iman dan harapan, kami menyerahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan-Mu. Kami menaikkan doa ini hanya di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, yang hidup dan berkuasa kini dan selama-lamanya. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, Yakobus 4 ayat 11 dan 12 mengatakan, Saudara-saudaraku, jangan kamu saling memfitnah. Barang siapa memfitnah saudaranya atau menghakiminya, ia mencela hukum dan menghakiminya. Dan jika engkau menghakimi hukum, maka engkau bukanlah penurut hukum tetapi hakimnya. Hanya ada satu pembuat hukum dan hakim, yaitu Dia yang berkuasa menyelamatkan dan membinasakan. Tetapi siapakah engkau, sehingga engkau mau menghakimi sesamamu manusia? Ini mengingatkan kita bahwa Tuhanlah satu-satunya hakim yang berhak menentukan segala sesuatu. Ketika kita menghakimi sesama, kita menempatkan diri kita di atas hukum Tuhan, padahal kita semua sama di hadapannya. Firman ini mengajarkan kita untuk berhenti dari menghakimi dan fitnah, dan sebaliknya, mengasihi satu sama lain dengan rendah hati, sebab hanya Tuhan yang berhak menilai dan menghakimi. Mari kita berdoa. Bapa yang Maha Kasih, kami mengucap syukur atas firman-Mu yang telah kami renungkan pagi ini. Terima kasih karena Engkau mengingatkan kami untuk selalu introspeksi diri dan menghindari sikap menghakimi sesama. Ajarkan kami ya Tuhan, untuk melihat kelemahan kami sendiri dan berserah penuh kepada-Mu, agar kami dapat terus bertumbuh dalam kasih karunia dan kebenaran-Mu. Kami mohon ya Tuhan, penuhi hati kami dengan kerendahan hati, kesabaran, dan belas kasihan. Tolong kami untuk mengampuni seperti Engkau telah mengampuni kami. Bimbing kami agar dalam setiap tindakan dan perkataan, kami dapat mencerminkan kasih-Mu kepada orang-orang di sekitar kami. Sertai kami sepanjang hari ini dengan hikmat-Mu ya Tuhan, agar kami dapat berjalan dalam terang firman-Mu dan menghindari sikap yang dapat melukai orang lain. Jadikan kami alat kasih-Mu untuk menyebarkan damai dan sukacita kepada semua orang yang kami temui.
Dalam nama Yesus Kristus. Amin. Sebagai kata penutup renungan pagi ini, mari kita terus berpegang pada firman Tuhan, melangkah dengan iman, dan berusaha menjadi terang bagi dunia. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan tinggalkan komentar, agar kita dapat terus bertumbuh bersama dalam firman Tuhan. Tuhan memberkati.